Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas nanti pertama ini radikalisme dan moderasi, tentang latarnya bagaimana, latar belakangnya dan bagaimana menyikapinya. Yang kedua tentang bagaimana berislam yang benar sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami. Insya Allah mudah-mudahan selesai kita bahas malam ini. Tentang latar belakangnya sebetulnya ini ya mirip-mirip proyek ya, proyek radikalisme dan moderasi. Ketika nanti habis duitnya ya habis juga, insya Allah begitu. Dan ini proyeknya kan cukup besar, dananya naik menjadi 3,2 triliun. Nah latar belakangnya sebetulnya tidak sesederhana itu. Kita bisa lihat ini di The Clash of Civilization, si Huntington ini kan dia mengatakan bahwasanya sumber paling mendasar dari konflik-konflik di dunia itu bukan masalah yang lain, tapi nanti ke depan itu masalah kultural, masalah budaya. Nah, kita lihat tahun 1991 ini di samping budaya sebetulnya saya lihat lebih ke arah penjajahan, termasuk juga penjajahan budaya nanti ya. Sebelum tahun 91 ini kan yang terjadi pertentangan dan konflik itu yang paling besar itu antara kapitalis dengan sosialis, ya, antara Amerika dengan Uni Soviet. Waktu itu Islam masih belum begitu dimusuhin, dalam artian jadi lawan utama belum. Ya. Makanya kita lihat dalam tanda petik para mujahidin, pejuang-pejuangnya itu bersinergi dengan Amerika di Afghanistan itu untuk mengusir pasukan Soviet. Dan ini diakui sendiri oleh Amerika. Ya, seperti Al-Qaeda, para mujahidin itu kan saling memanfaatkan ya. Mereka ingin mengusir Soviet, Amerika juga sama. Sehingga nggak ada problem waktu itu. Makanya kayak di Indonesia ada Ustadz Farid Ogbah ya, dan beberapa dulu mungkin mujahidin di Afgan itu nggak melanggar hukum apapun dan itu sah-sah saja menurut pemerintah, nggak ada dipermasalahkan karena Amerika waktu itu juga nggak mempermasalahkan. Amerika waktu itu justru merasa terbantu dengan adanya mujahidin. Untuk apa? Mengalahkan musuh yakni Uni Soviet. Itu sebelum runtuhnya Uni Soviet. Nah, pasca 91 ini Uni Soviet runtuh. Jadi kapitalisme itu telah kehilangan lawan. Dan melihat potensi lawan yang paling besar itu adalah umat Islam. Apalagi muncul dari kaum muslimin itu semangat berislam yang tidak hanya ritual. Di Afghanistan ada muncul ya kaum muslimin yang menginginkan agar ajaran Islam terimplementasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Kemudian di daerah-daerah Asia Tengah, Uzbekistan, ya, daerah-daerah itu muncul juga gerakan-gerakan yang sama dari para santri dari kalangan madrasah di daerah Pakistan. Itu yang dianggap sebagai musuh oleh siapa? Oleh Amerika, termasuk juga oleh Rusia. Karena daerah-daerah tersebut itu ketika muncul Islam bakalan membahayakan Rusia. Ini latar belakangnya begitu. Jadi bukan sekedar di Indonesia, ini global begitu. 5 tahun setelah itu ada muncul yang namanya Shanghai Five, yakni negara-negara di Asia Tengah dan juga Cina. Jadi Cina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, kemudian Tajikistan itu membentuk organisasi yang kemudian ini berkembang menjadi Shanghai Cooperation Organization ya, atau kita sebut Pakta Shanghai. Tujuannya salah satunya itu adalah memerangi gerakan fundamentalisme Islam di Asia Tengah. Dan ini berkembang ya, kemudian masuk itu India, Pakistan itu masuk. Jadi memang ini sudah dianggap mulai dulu ya. Kenapa ini baru muncul? Karena
yang dianggap potensi membahayakan penjajahan kapitalis ya cuma Islam. Komunisme sudah dianggap lemah lah itu. 96 terus. Nah, ini yang dari barat tahun 2003 dan 2007 itu dari Rand Corporation. Sama proyeknya itu adalah bagaimana dalam tanda petik membuat Islam itu terbonsai. Ya urusan-urusan privat aja lah. Untuk urusan politik, ekonomi, ya apalagi mau menjadi kuat umat Islam itu yang akan mereka halangi. Sebetulnya bukan hanya Islam saja. Kapitalis itu kan mereka nggak ingin ada negara lain menyaingi mereka. Sehingga kadang urusan teknologi, urusan nuklir, negara lain mau maju mereka tekan. Apalagi Islam yang punya sejarah, punya kekuatan yang besar ketika menyatukan negeri-negeri kaum muslimin. 2003 itu dikeluarkan ini dari Rand Corporation, Civil Democratic Islam Partner Resource and Strategies. Kemudian 2007 itu muncul juga ya, masih grupnya Sheryl Benard ini dari Rand Corporation juga yang menulis ini Building Moderate Muslim Networks. Jadi bagaimana membangun jaringan muslim moderat. Dan ini yang programnya sampai sekarang kayaknya di Indonesia ini agak lambat ya. Entah lambat apanya, dananya kah atau apa. Ini mulai program dulu. Kalau dulu yang agak mengemuka itu kan Islam liberal itu ya. Iya. Liberal. Sudah Kemudian mungkin kurang sukses atau dananya habis, ganti ya, ganti nama. Orang-orangnya itu juga. Orangnya itu juga. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu heran kita itu melihat banyak istilah. Lihat saja siapa yang bawa itu. Orangnya ya itu. Dan kita lihat background atau latar belakangnya, ya ini orangnya, bukan Amerika. Dan di dalam dua dokumen itu terjadi strategi memecah belah kaum muslimin. Nah, untuk dipecah belah itu kan harus dibikin ini ya, dibikin pengelompokan. Mereka kelompokkan umat Islam itu menjadi 4. Salah satunya ya fundamentalis atau radikal itu. Ini mereka kelompokkan, ini radikal, ini tradisional, ini modernis, ini sekuleris. Itu cara mereka. Sudah lama itu. Kemudian bagaimana cara menghilangkan fundamentalis itu? Pertama harus ditentang intinya dengan berbagai macam cara. Didiskreditkan, dicari masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua mendorong kaum tradisionalis untuk melawan kaum fundamentalis. Diadu kalangan tradisional ya supaya jadi musuh kalangan yang mereka sebut fundamentalis. Jadi senang mereka kalau berkelahi sesama kaum muslimin. Kemudian mendukung secara selektif kaum sekuler dengan cara mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai musuh bersama. Jadi ini sekarang juga semua sisi dipakai. Jadi kalau tradisionalis itu dihadap-hadapkan, nah kalau semua yang tadi sekuler, ya kemudian modernis itu didorong untuk menjadikan fundamentalisme ini sebagai musuh bersama. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah menyediakan dana. Jadi ini yang mereka lakukan. Dan kaum muslimin ya sadar atau tidak ada yang masuk dalam irama permainan mereka. Apalagi kalau perlu dana. Ya sebetulnya kalau kita bicara radikal itu bukan hanya Islam. Betul itu, di buku ini juga bukan hanya Islam radikal itu. Bukan hanya yang semangat keislamannya tinggi, tidak. Radikal itu nanti ada radikal fundamentalis, ada radikal sekularis. Orang fundamentalis radikal itu cirinya menganggap poligami itu nggak ada yang salah. Jadi kalau ada kiai dia suka poligami itu salah satu ciri radikalnya ada.
Ini di halaman 15 di buku ini cirinya begitu. Kemudian yang kedua tentang pakaian wanita, ya, maka wanita itu harus memakai pakaian Islami, nutup aurat. Nah, itu ciri radikal menurut Amerika tadi. Kemudian yang ketiga tentang hukuman bagi kriminal, orang radikal itu bilang ya kalau hukuman Islam untuk pelaku kriminal itu adalah hukum yang paling bagus untuk membuat masyarakat yang baik. Jadi kalau hukum hudud, jinayat itu hukum yang baik. Itu ciri radikal menurut ini. Kemudian yang keempat itu cirinya kalau implementasi hukum syariat secara sempurna itu akan membentuk masyarakat yang baik dan adil. Bisa dibaca di halaman 8 di dokumen ini. Jadi kalau menginginkan penerapan Islam secara sempurna dan berkeyakinan itu akan menjadikan baik, menjadikan masyarakat yang adil, yakinlah Anda itu fundamentalis radikal. Dan ini yang harus dijadikan musuh bersama. Nah, kalau Amerika nggak malu-malu begitu. Kalau diimport ide ini ke negeri kaum muslimin, agak malu-malu sedikit. Walaupun kenyataannya sama. Kenyataannya sama. Lihat saja misalnya ini di berita di Detik News. Ya, misalnya ada tes wawasan kebangsaan TWK itu. Kan yang ditanyakan salah satunya bersedia melepas jilbab atau enggak? Kalau enggak bersedia itu artinya Anda egois. Jadi ada pertanyaan begitu. Ya. Cadar dipermasalahkan. Ya. Sementara yang telanjang enggak apa-apa siapa itu Tara Basro itu. Ciri-ciri ini memang yang dipakai sebetulnya, yang dipakai ini. Cuma kalau mau vulgar begini pasti banyak yang nentang. Sehingga dibikinlah ciri-ciri yang lain. Nah, kalau sekuler radikal itu cirinya poligami tidak boleh. Jadi kalau Anda itu berpandangan poligami itu setengah haram, itu sudah lulus Anda tidak lagi radikal fundamentalis, tapi Anda masuk dalam kategori radikal sekuler. Nah, kemudian yang kedua, hukum Islam itu dianggap sebagai kesalahan dalam agama. Sehingga tidak boleh dilegitimasi. Jadi nggak boleh pakai hukum Islam itu. Itu ciri sekuler yang radikal. Yang ketiga, hijab itu adalah simbol dari kemunduran. Jadi nggak modern pakai baju menutup aurat. Ini di halaman 11 di dokumen tadi, lihat aja. Sehingga kita bisa lihat tadi lah, untuk jadi pegawai kalau bisa melepas jilbab, apalagi lepas baju, itu semakin modern. Itu ciri orang radikal sekuler. Yang keempat, terkait dengan negara Islam, agama itu dianggap sebagai retrograde force, ya, kekuatan kemunduran di dalam masyarakat, sehingga memang harus dihapuskan agama itu. Jadi yang kita bahas radikal itu yang mana? Yang sekarang dibidik itu bukan radikal sekuleris. Yang radikal sekuleris ini sebetulnya yang sedang membidik radikal fundamentalis. Jadi yang teriak-teriak radikal itu kata Cak Nun itu justru itu yang radikal ini radikal sekuleris. Jangan percaya, enggak ada. Yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Secara global begitu tadi ya. Negara Amerika kapitalisme itu sedang membidik Islam di kotak-kotak begitu. Nah, kemudian untuk menyerang Islam secara langsung itu agak kesulitan. Akhirnya pakai konsep Islam, menawarkan moderasi. Bukan hanya moderasi, nanti ada reaktualisasi, karena nggak cukup dengan moderat saja. Reaktualisasi atau dulu ada istilah reinterpretasi dan seterusnya. Intinya apa? Agar Islam itu tidak sebagaimana yang difahami oleh kaum yang dikatakan sebagai radikal fundamentalis tadi.
Nah, ini yang di breakdown yang tadi ke ciri radikal versi BNPT. Yang ini tentunya berbeda dengan yang dari Rand Corporation, karena kalau langsung copy paste heboh para ulama. Nah, di BNPT nggak pakai istilah itu, tapi lihati perilakunya lah lagi. Perilakunya terhadap jilbab, terhadap poligami, terhadap hukum Islam, terhadap syariat, itu bagaimana? Itu menunjukkan realitas sebenarnya dari ide ini. Yang pertama ini kalau di media ya, kalau radikal versi BNPT itu pertama mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Ini ciri pertama. Khilafah dianggap anti Pancasila. Ini sejak kapan coba? Mulai dulu itu ajaran khilafah itu di dalam buku-buku pelajaran, mulai saya tahu tahun 94, bahkan kalau kita lihat di buku kuliah itu sudah ada, di misalnya fikih Islam Sulaiman Rosyid ya. Itu kan sebetulnya ada pembahasan itu. Ada. Tapi itu tidak dianggap ya anti Pancasila. Coba kalau kita lihat anti Pancasila itu apa artinya? Pertama, sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dianggap anti Pancasila berarti menganggap khilafah itu atau ajaran Islam yang disampaikan itu menginginkan Tuhan itu tidak esa. Kan anti itu. Ketuhanan yang Maha Esa berarti ingin Tuhannya tidak esa, ingin Tuhan banyak. Kan gak masuk akal itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ketika khilafah itu misalnya menerapkan hukum-hukum Islam yang terjadi itu kemanusiaannya tidak beradab, menganggap Islam nggak beradab apa? Persatuan Indonesia. Kalau anti itu berarti ingin Indonesia pecah belah. Siapa yang ingin begitu? Dan seterusnya. Coba kita pahami itu. Jadi narasi ini narasi sepihak yang kita lihat ini hampir mirip dengan narasi ini. Nah, dari dulu ini kata Jenderal Abdul Halis Nasution, isu tentang negara Islam ya, itu adalah isu dari Gerpol PKI kalau dulu ya, secara menipu mempertentangkan Pancasila dan Islam. Ini dokumen dulu. Terus yang paling Pancasilais siapa? Ya mereka ini ya, ini buku dulu, ini ada bukunya Aidit Membela Pancasila. Ada dulu saya punya rekaman video ceramah orasinya salah satu tokoh Indonesia, bagaimana dia itu menafsiri Pancasila dengan nasakom. Anti komunis itu dianggap anti revolusi dan akhirnya layak dipenjarakan. Tafsirannya dipaksakan, tafsiran sendiri. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Nah, ini problem yang kita dapati yang warna merah ini. Dalam Islam, orang beda agama dengan Islam itu memang sebutannya kafir kok. Sebutannya kafir. Walaupun diganti mustautin atau apa, realitasnya itu orang-orang kafir. Dan itu nggak bisa dipungkiri, walaupun banyak kita dapati tulisan mau mentafsiri bagaimanapun, tetap saja realitasnya begitu. Ya. Kita lihat misalnya Tuhfatur Raghibinnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ragu-ragu bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai kafir, itu dia telah murtad. Itu di dalam Tuhfatur Raghibin. Syekh Muhammad Arsyad, ulama besar Nusantara. Kalau seperti ini dianggap radikal, itu di pesantren itu semua radikal. Karena apa? Menganggap orang Nasrani, orang Yahudi itu adalah orang kafir. Kalau pihak lain yang berbeda paham dalam urusan fikih, yang ikhtilaf, nah itu memang keliru. Kalau dikafirkan itu keliru. Kemudian yang ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin. Nah ini juga
multi tafsir. Nanti mengkritik dianggap anti. Ya, padahal Rasulullah itu justru menyuruh menolong itu dengan cara mencegah dari kezaliman. Itu bentuk pertolongan kepada saudara, bukan anti. Bentuk sayang itu dengan menolong, dengan memberitahu kesalahan. Itu lebih diperlukan daripada orang penjilat. Yang orang salah misalnya tetap dibela, dipuji-puji, itu membahayakan. Orang jadi Fir'aun itu gara-gara begitu. Fir'aun sampai ngaku Tuhan itu kan gara-gara orang di bawah, rakyat, orang-orang alimnya nggak berani negur. Disanjung sampai berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Seseorang itu termasuk kita sendiri itu lebih perlu kepada orang yang mengkritik, ya, yang menunjukkan kesalahan kita itu harusnya lebih kita kasih hadiah mereka. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu sampai berkata kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, mendesak untuk melihat masyarakat itu apa yang mereka pandang, ya, kekuranganku itu apa. Silahkan baca di kitab Ihya Ulumuddin. Yang keempat itu memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan. Ini juga ya harus jelas ini. Jangan sembarangan tafsir. Intoleransi terhadap perbedaan ini apa maksudnya juga. Ini kalau dikaitkan dengan yang ke sini, yang kedua ini jadi bahaya. Beda agama nanti dianggap nggak beda kan. Bahaya juga. Sementara Islam itu punya aturan yang jelas, ya, terhadap muslim, terhadap non-muslim. Ada yang boleh, ada yang enggak. Ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Nah ini ketika enggak ada rambu yang benar itu kan jadi masalah. Standarnya ini apa? Kalau standarnya pakai Islam sudah selesai. Ya, selesai artinya enggak ada masalah. Ini ada yang intoleransi itu, ada yang keliru, ada yang enggak. Kemudian biasanya punya pandangan anti budaya atau anti kearifan lokal. Kalau seperti ini di Tuhfatur Raghibinnya Syekh Arsyad masuk juga, karena beliau menentang juga adat menyangga banua, ya, dan juga pasilih. Itu beliau tentang di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Jadi bisa masuk dalam kategori ulama radikal beliau itu. Kalau seperti itu pemaknaannya. Jadi memang kalau standar yang lebih jelas itu sebetulnya standarnya Rand Corporation tadi. Kalau ini masih multi tafsir, ya bisa ditarik ke sana kemari.